melakukan kesalahan, kita jangan sampai salah mengambil sikap sehingga apa yang kita harapkan untuk tumbuh kembang dari minat bakatnya dan potensinya itu tidak terjadi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, coba kita lihat sebenarnya segitiga restitusi itu apa-apa saja. Ya, ya Ibu, heeh. Eee, Tadi sudah saya tayangkan tapi Masnya berarti belum nampak ya? Oke. Iya tadi sudah tadi. Udah ada ini, udah nampak? Apa Bu? Belum? Aduh ini kalau di laptop saya kok udah nampak ya? Iya tadi seluruh layar nih sebagian layar lagi malahnya. Ya coba saya ulangi kembali. Saya kira udah tadi makanya saya nyantai aja, lanjut aja. Baru nampak? Nampak? Oke, oke, ya. Ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Jadi ada tindakan daripada segitiga restitusi itu sendiri. Eee, jadi Bu Lela izin Bu Lela saya lanjut aja penjelasannya Bu Lela ya? Oke baik terima kasih Bu Lela sudah mengingatkan. Eee, jadi Bapak Ibu semuanya, kita kembali kepada manusia itu adalah tempat salah dan hilaf. Jadi begitu juga dengan anak didik kita yang perlu pendampingan tumbuh kembangnya dari kita. Jadi, untuk kedepannya bersama-sama kita saling mengingatkan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita itu kalau seandainya anak-anak kita itu mengalami sebuah, kesalahan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, aturan masyarakat, aturan pergaulan, bahkan mungkin aturan syariat. Jadi sebagai guru agama Islam kan. Jadi kita harus melakukan, segitiga restitusi yang bisa, melakukan penstabilan identitas anak, validasi tindakan yang salah, kemudian mempertanyakan sebuah keyakinan. Jadi ada 3 langkah daripada segitiga restitusi itu sendiri. Kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kita coba lihat nih, tahapan daripada segitiga restitusi tadi kan ada 3. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu semuanya ketika ketika seorang anak bahkan bukan seorang anak kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan begitu juga anak jauh lebih lagi ya, pasti, mereka itu murid-murid kita itu akan merasa tidak nyaman apalagi sempat dihujat atau, kita sendiri sebagai penjasnya atau menyalahkan langsung spontan, kita bertindak sebagai, penghukum kan gitu, tapi bukan manajer, nanti masalah ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Lela. Maka apa yang terjadi? Anak kita tadi tidak ada lagi memiliki identitas yang stabil, bahkan dia akan merasa harusnya tumbuh kembang jadi menciut, tenggelam dianya. Jadi oleh sebab karena itu kita harus apa namanya, melakukan tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana itu, menstabilkan identitas? Artinya, kita harus punya sebuah mindset bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa, dan juga kita meyakinkan kepada beliau, berkomunikasi kepada beliau bahwasanya berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Semua orang pernah berbuat salah, kemudian apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita berkomunikasi, dengan murid kita yang memiliki kesalahan tersebut dengan kata-kata yang seperti itu, yang tidak membuat mentalnya menjadi ciut dan down, dan tidak membuat, rasa tidak nyaman dalam dirinya, tetapi dia pada posisi yang stabil dalam artian positif, dan dia merasa nyaman dan dia menyadari bahwasanya itu memang kesalahan, tetapi bukan suatu yang menghambat dia untuk tumbuh kembang sehingga tidak berprestasi. Bahkan mungkin bisa kita nanti ketika dialog Bapak Ibu kita kita katakan kepada beliau, "Anak anak Ibu, anak Umi, Ibu juga dulu saya juga dulu pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu, ketika sekolah dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nanti setelah kita yakinkan itu adalah kesalahan yang biasa, tidak ada manusia sempurna, kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tidak
rata-rata mungkin orang ada yang melakukan kesalahan seperti itu ketika menjadi murid, tidak cuman kamu sendiri. Nah, setelah itu lalu kita bilang, "Kita bisa menyelesaikan ini, masalah ini bisa kita selesaikan kok." Nah, kita cari solusinya. Jadi artinya, kita di sini betul-betul berkomunikasi dalam bentuk mengayomi anak didik kita atau murid kita, sehingga beliau betul-betul ketika melakukan kesalahan tidak di tapi ada orang yang bisa menarik benang merah dia dari permasalahan tersebut. Bahkan Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita dampingi beliau untuk mencari solusi daripada permasalahan tersebut. Jadi, kalaupun nanti ternyata beliau tuh merasa tidak nyaman, tidak enak, boleh kita katakan manusia sih dan itu adalah manusia yang hebat ketika memiliki kesalahan, kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa, segan, tapi artinya kita harus harus membangkitkan, bagaimana beliau bisa selain merasa tidak nyaman, tapi beliau berjuang untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu semuanya, kita rata-rata ketika dulu lah seperti itu mungkin kan, kalau kita melakukan menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita langsung itu biasanya, "Ini kamu salah, ini tidak benar, harusnya kamu nggak begini." Tidak seperti itu. Jadi kita dalam segitiga restitusi ini kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, jadi, kalau contoh ya, ibu anak kita ada yang terlambat, kita jangan langsung, "Kamu sudah terlambat ya melanggar poin," segala macam, terlambat, belajar segala macam, tidak menghormati segala macam. Tapi artinya apa, kita coba, benar-benar lihat, eee, alasan beliau kenapa itu terkondisi seperti itu. Kita lihat kenapa anak kita itu bisa terlambat. Kita bisa dengan bahasa-bahasa sederhana, "Aduh, anak ibu kenapa terlambat hari ini ya? Apa alasan mengapa kamu bisa terlambat seperti ini? Pasti ada alasannya." Nah, jadi artinya kita bukan melihat dulu kondisi apa yang sedang terjadi, tetapi kita coba mencari tahu apa sebenarnya penyebab kondisi itu terjadi. Itu dianya. Jadi, apa namanya, Bapak Ibu semuanya, seperti kalimat, "Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah, melindungi sesuatu yang penting buatmu." Mungkin ketika itu dia ada melakukan kesalahan, tetapi dikarenakan suatu hal atau apa segala macam, sehingga ada pihak yang dikorbankan, mungkin dirinya sendiri. Jadi seperti itu, mungkin bisa itu kita katakan. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya, eee, di tahapan kedua ini kita betul-betul melihat alasan apa yang mengkondisikan anak kita itu melakukan sebuah kesalahan atau terjebak dalam sebuah kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga. Tahapan yang ketiga atau tahapan terakhir di sini adalah setelah anak kita merasa, identitasnya jelas, dia merasa nyaman, tidak terjas, kemudian, dia menyadari dan juga kita tahu, paham apa sebenarnya kesalahan atau penyebab daripada kesalahan tersebut, maka yang ketiga kita adalah, menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada menanyakan keyakinan, sedianya kita sebagai guru kelas atau guru mapel ketika kita sudah memegang kurikulum merdeka, kita ada sebuah proses yang harus kita lewati yaitu membuat kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas atau kesepakatan mapel. Di mana kesepakatan tersebut adalah suasana-suasana atau hal-hal positif yang harus disepakati oleh kita semua, tapi bukan sebuah aturan yang kita tetapkan sendiri, tetapi bersama-sama dengan anak kita meramukannya sebelum kegiatan pembelajaran awal kita mulai. Jadi selama mungkin 6 bulan atau 1 tahun, kesepakatan belajar, kesepakatan mapel, kesepakatan kelas itu kita pegang dan sama-sama kita jalankan dan itu kita mungkin bahasa sederhananya kita akan tempel di dinding kelas anak-anak kita. Jadi, kalau anak-anak kita melakukan sebuah kehilafan atau kesalahan atau terjebak dalam sebuah kondisi seperti itu sehingga melanggar sebuah peraturan, maka kita akan coba kembali meyakinkan beliau bahwasanya, kelas kita, mapel kita itu memiliki keyakinan yang bisa membuat kita itu jauh lebih baik. Makanya kan kita boleh membuat sebuah kalimat dengan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita percaya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian, apa yang kita bayangkan tentang kelas kita yang ideal, yang atau yang kita senangi, kan begitu. Kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Artinya, mengajak beliau kembali untuk lebih berdewasa, menyikapi apa-apa yang sudah disepakati, kemudian, melihat
ke depan, melihat apa yang sudah terjadi hari ini pada saat itu sudah melakukan sebuah, apa namanya, sesuatu hal yang berbeda dari kesepakatan yang sudah disepakati, maka kita coba mengembalikan lagi bagaimana kesepakatan tersebut bisa sesuai dengan fakta atau kenyataan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin gini Bapak Ibu semuanya, kalau kita dalam keseharian kita, belajar, mungkin contoh nih paling sederhana ya, biar kita coba lihat nanti, tahapan-tahapan segitiga restitusinya. Seandainya begini, kita masuk dalam kelas adalah pembelajaran kita, tiba-tiba dalam proses pembelajaran tersebut ada anak yang tertidur. Atau mungkin ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, kan gitu kan. Nah, atau kita contohkanlah di sini adalah ada anak yang tertidur, atau ada anak yang terlambat, terserah mana yang dipilih. Jadi ketika ada sebuah permasalahan tersebut, anak tersebut kita lihat, jangan langsung kalau kita rata-rata kan, kita sudah masuk kelas, kemudian, kita lagi nerangkan tiba-tiba ada anak nyelonong masuk, kan begitu. Ah. Kalau kebiasaan atau temuan-temuan kita dulu, waktu kita jadi murid di pembelajaran kita dulu, mungkin kita akan kena hukuman, kita akan berdiri depan kelas lah, atau membersihkan WC lah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sangat tidak sesuai dengan segitiga restitusi, karena sesuatu hal yang buruk itu akan membekas di ingatan, bahkan di mental anak-anak kita, sehingga bisa membuat beliau itu tidak berkembang dengan apa yang sudah kita harapkan. Jadi harusnya, langkah pertama ketika contoh kita lagi ngajar, tiba-tiba anak datang terlambat. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama sekali adalah, dia kan tuh tak enak itu perasaan itu, ketika terlambat dengan kita. Bagaimana kita meyakinkan bahwasanya dirinya itu harus tetap nyaman walaupun beliau tuh datang terlambat, tapi dalam artian positif, kan gitu kan. Jadi jangan kita langsung terfokus pada dirinya untuk menceramahinya, untuk mengingatkannya, untuk bahkan menyalahkannya. Tetapi, coba kita beri dulu kesempatan, ruang, dan waktu beliau tuh untuk mengambil posisi, bagaimana sama dengan teman-temannya, itu dianya. Dan kalau memang seharusnya itu tidak kita bahas pada proses pembelajaran tersebut, tapi kita ambil waktu lain. Jadi ketika sudah jam pembelajaran usai, kita punya waktu yang senggang dan beliau juga ada waktu senggang, kita adakan komunikasi, bertemu. Nah, jadi kalau tadi sudah ketemu seperti itu, lalu kita kita mungkin, tanyakan kepada beliau, tadi kelihatannya, ketika Ibu masuk kira-kira apa yang terjadi dengan diri anak Ibu ya? "Oh, Bu, saya tadi terlambat, Bu." "Oh, iya ya, terlambat." Artinya kita hanya sekedar coba mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi pada diri beliau. Artinya kan beliau tahu, menyadari bahwasanya tadi beliau tuh terlambat. Jangan kita langsung, "Tadi ketika Ibu ngajar kenapa kamu terlambat?" Tidak seperti itu mekanismenya. Tapi artinya ketika beliau sudah mengatakan, "Bu, tadi saya terlambat," artinya ketika itu beliau sudah punya keyakinan diri, udah ada validasi diri terhadap beliau, sehingga beliau bisa menyadari itu kesalahan beliau dengan sesadar-sadarnya. Ketika sudah terlambat, lalu kita tanya, "Anak Ibu nih biasa nggak pernah terlambat, rajin terus kan, baru sekali ini ya terlambat ya? Nah, ada apa kira-kira kok bisa terlambat?" Seperti itu. Tentu beliau akan bercerita. Kenapa beliau terlambat? Apa alasan beliau terlambat? Seperti itu. Setelah beliau menjelaskan, "Oh ya Bu, tadi saya sebenarnya ke kamar mandi tapi terkunci," dan lain sebagainya, contoh seperti itu kondisinya, atau gimana, "Tadi belanja di kantin tetapi karena sangat ngantri saya pesannya belakangan, jadi makannya lambat karena pesanannya datang lambat," seperti itu. Jadi kalau ada alasan seperti itu, ada kondisi yang sudah dijelaskan seperti itu, barulah kita masuk tahap ketiga. "Baiklah, Ibu tahu kamu memang baru sekali ini melakukan terlambat, dan alasan kamu terlambat karena kondisinya bukan kamu yang menghendaki, tapi karena situasi yang seperti itu. Namun demikian anak Ibu, kan kita kemarin waktu, belajar bersama, kita kan udah membuat sebuah kesepakatan kelas kan?" "Iya Bu, iya." "Kira-kira masih ingat enggak kesepakatan atau keyakinan kelas kita?" "Ingat." "Kira-kira apa contohnya?" Nah, kita harus menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu. Kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kesepakatan kelas tadi itu?" "Oh, tidak sesuai Ibu," kan seperti itu kan. Saya sudah lalu kita tanyakan kepada beliau, harusnya gimana gimana gimana. Dari komunikasi tersebut, beliau itu akan tergugah untuk mencari solusi sendiri bagaimana seharusnya beliau
menyikapinya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi artinya memang harus kita betul-betul mempunyai waktu luang untuk berkomunikasi dengan anak. Dan ke depannya juga anak akan tidak melakukan hal yang sama kalau komunikasi dibangun seperti itu. Bapak Ibu saya lanjutkan dulu aja ya materinya, nanti kalau mau ada tanya jawab nanti kita buka sesi tanya jawab. Kemudian ini Bapak Ibu, ada beberapa manfaat segitiga restitusi bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua, dan bahkan bagi sekolah. Jadi sangat banyak manfaatnya di sini. Jadi ternyata bagi siswa itu sendiri kita bisa lihat membangun rasa tanggung jawab, ya. Jadi, kemudian mengembangkan kemampuan refleksi, kemudian memperkuat karakter, memperbaiki hubungan, kemudian meningkatkan disiplin diri. Artinya dari ini semua, dari mulai membangun rasa tanggung jawab sampai mendisiplinkan diri ini, meningkatkan disiplin diri ini artinya apa? Pada hakikatnya manfaat segitiga restitusi ini adalah membuat anak kita semakin bertanggung jawab, semakin dewasa dan semakin peka, bahkan semakin cerdas baik secara mental maupun secara, otak ataupun hati, seperti itu. Jadi artinya seperti rasa tanggung jawab ini bagaimana kita itu, siswa tersebut mampu terdorong untuk memahami sebuah konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan sebagai bertanggung jawab. Kemudian, mampu refleksi, artinya apa? Dia mampu, melihat apa yang sudah beliau lakukan dan apa penyelewengan yang beliau lakukan dan apa yang sudah, tidak sesuai dengan yang beliau lakukan. Artinya koreksi diri sendiri seperti itu, tanpa harus kita yang mengatakan, "Kamu bersalah ini loh," tapi beliau tuh mampu merefleksi diri sendiri, "Oh salah saya di sini, kekurangan saya di sini, yang sudah saya lakukan adalah di sini, ketidaksesuaian saya dengan kesepakatan kelas adalah di sini." Kemudian dengan hal seperti itu tentu anak akan memiliki karakter yang jauh lebih lebih baik. Anak tersebut akan memiliki hal-hal positif, nilai-nilai positif, karakter positif seperti kepedulian, empati, rasa hormat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang paling hebat lagi Bapak Ibu semua ternyata apa? Dari segitiga restitusi tadi ternyata hubungan guru dengan murid akan semakin baik. Hubungan guru dengan teman-temannya yang lain juga akan sebaik, bahkan hubungan murid yang tadi dengan teman-teman yang lain juga akan lebih baik, saya kira seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang dikorbankan dan tidak ada yang menjadikan korban. Selanjutnya tentu otomatis anak kita tersebut akan menjadi manusia yang mampu menghandle dirinya sendiri, berperilaku jauh lebih baik untuk ke depannya, karena apa? Beliau mampu meningkatkan disiplin diri beliau. Kemudian coba kita lihat Bapak Ibu untuk, guru sendiri apa? Ternyata bukan hanya untuk murid saja, untuk guru juga sangat bermanfaat segitiga restitusi ini. Jadi, guru bisa memiliki hubungan yang positif, hubungan yang harmonis terhadap anak. Karena apa? Kita tidak terkesan lagi menjadi seorang penghukum, kita tidak terkesan lagi menjadi seorang yang pemarah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi, ketika pembelajaran itu terjadi, kita tidak terfokus untuk memproses anak, tapi kita masih fokus lagi untuk menyampaikan pembelajaran. Karena kita harus ingat, kelas itu bukan milik satu orang anak, tapi kelas itu adalah milik semua anak. Dan kelas itu terbatas waktunya. Maka kita harus memang betul-betul mengorbankan atau membuat sebuah keikhlasan, sebuah komitmen, kita memfasilitasi anak kita itu di lain waktu dan lain kesempatan. Selanjutnya, mengurangi stres dan frustasi. Jadi jujur Bapak Ibu semua, kalau kita selalu emosi, marah-marah, menyalahkan anak, mengejas anak, bahkan menjadi penghukum, tentu kita akan stres dan frustasi. Kenapa? Karena hubungan kita dengan murid itu tidak baik, bahkan murid itu akan mengasih label-label kita yang tidak baik. Dan label-label yang diucapkan murid itu mungkin sebagian daripada doa, dan itu akan membuat kita stres. Karena jelas kan, orang yang marah itu akan jauh lebih tidak sehat daripada orang yang mampu menahan amarah dan tersenyum terus. Kemudian selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja. Jadi Bapak Ibu jelas kami sudah mengalami ketika kita menjalankan segitiga restitusi dan anak itu melakukan perubahan, kita memiliki sesuatu rasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun, yaitu rasa puas dengan pekerjaan kita karena kita sudah memaksimalkan diri kita untuk menuntun dan membimbing murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian bagi orang tua, Bapak Ibu semuanya ternyata,
segitiga restitusi ini juga memiliki sebuah berbagai macam kemanfaatan. Jadi, orang tua itu terbantu untuk memahami anak-anaknya, kemudian juga kita punya hubungan yang baik terhadap orang tua, bahkan yang lebih hebat lagi dengan segitiga restitusi ini, orang tua memiliki hubungan baik dengan anak, sebaiknya juga anak juga lebih komunikatif dengan orang tua. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan pihak sekolah. Terakhir adalah manfaatnya untuk sekolah. Jadi untuk sekolah kita Bapak Ibu bagi yang sudah melaksanakan segitiga restitusi, ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Artinya sekolah kita itu adalah bukan lembaga penghukum, tapi lembaga yang mampu sama-sama memberikan solusi terhadap permasalahan anak-anak kita dan menjadikan pribadinya lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya sekolah kita itu menjadi wahana atau lembaga atau sarana atau lokasi yang membuat anak kita lebih aman, nyaman, damai, dan mereka akan betah berlama-lama di sekolah kita dalam artian untuk proses pembelajaran. Sehingga ketika anak tidak sekolah rasanya rindu mau ke sekolah terus. Apalagi ketemu dengan guru-guru yang menjalankan segitiga restitusi. Kemudian otomatis kalau anak sudah merasa nyaman, damai, bahagia, dia akan meningkat prestasinya. Karena apa? Anak akan rajin, anak akan sungguh-sungguh, dan anak akan terus termotivasi menjadi lebih baik. Kemudian itu juga akan berdampak kepada sekolah, karena ketika kumpulan anak-anak berprestasi berada dalam sebuah sekolah, maka otomatis sekolah tersebut akan meningkatkan reputasinya menjadi jauh lebih baik lagi di segenap kalangan. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya untuk manfaat daripada segitiga restitusi tadi. Ya mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Yolanda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ade atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya langsung saja penjelasan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlaila MA kepada Ibu Nurlaila MA. Saya persilahkan. Atau masuk tanya jawab dulu Bapak Ibu. Kayaknya Pak Iwan materi kedua aja langsung biar nanti kalau bertanya sekaligus. Oke, siap. Langsung saja untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nurlaila MA kepada Ibu Nurlaila. Saya persilakan dengan segala hormat. Bu Lela masih mute tuh ya? Iya, masih mute, Bu. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjuk secara random. Silakan mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya Ibu Ade terkait permasalahan yang sering terjadi di sekolah saya, terutamanya kasus keterlambatan siswa, Bu Ade. Ya. Ya, seringkali yang terlambat rupanya anaknya itu saja. Kebetulan saya ini PAI jam pertama dan ya yang terlambat itu ya itu aja gitu loh Bu. Kira-kira ada trik gitu bagaimana mengatasinya selain tadi menyadarkannya, kemudian kalau saya rasa itu sudah saya lakukan, namun anak tuh kayak merasa ya gitu loh Bu, kayak seperti udah nggak ada rasa malu, canggung atau apa dengan keseringan terlambatnya anak itu tersebut. Ada saya tanda itu sekitar 2 anak yang sering terlambat dan itu aja alasannya kesiangan.
kesiangan. Itu, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, izin Pak Yohan langsung dijawab atau gimana Pak Yohan? Boleh silakan dijawab aja juga nggak masalah. Oke. Nah, Bu Lela, nanti mohon juga nanti disempurnakan ini ya. Ya. Jadi gini Bu Mustingana, kalau ternyata Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan segitiga restitusi, biasanya itu tidak akan terulang kali sesuai dengan pengalaman kami. Kalau kita sudah melakukan langkah-langkah, sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin mohon izin saya, coba, lakukanlah langkah-langkah itu, tahapan-tahapan itu dengan baik dan benar dan penuh dengan kesungguhan. Kalau seandainya itu benar-benar sudah terjadi, saya kira sulit bagi anak tersebut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Anak tersebut sudah terbangun mentalnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, karena beliau tuh akhirnya kan gini, secara secara logika dan secara rasa, kalau ketika seorang anak sudah kita lakukan, dari mulai validasi, kemudian, eee tiga tiga langkah restitusi tadilah sudah kita lakukan, tentu dia akan merasa punya hubungan yang baik dengan kita, tentu dia akan segan dan dia akan malu, melakukan sebuah kesalahan dengan kita, karena punya hubungan yang baik dengan kita. Itu tadi, karena kan tadi salah satu efek manfaat daripada segitiga restitusi adalah bukan hanya sekedar membangun mental anak, tetapi anak punya hubungan yang baik, kita juga punya hubungan yang baik dengan anak. Jadi kalau seandainya kita sudah punya hubungan yang baik dengan anak punya hubungan baik dengan kita, dia akan berpikir panjang untuk melakukan kesalahan yang sama. Itu dia yang pertama. Kemudian langkah jitu yang kedua, yang harus mungkin Ibu lakukan ya, mungkin Bapak Ibu juga kalau melakukan menemukan hal yang sama, kita sebagai seorang guru bukan hanya terlepas daripada apakah kita wali kelas, apakah guru BK atau guru agama atau guru apa, yang jelas kita ada seorang guru, maka jangan lupa peganglah nomor HP orang tua. Apapun ceritanya dalam mendidik tumbuh kembang anak-anak tersebut, ada nggak ada masalah, kita tetap harus, komunikasi yang baik dengan anak. Nah, tetap komunikasi yang baik dengan anak. Dengan anak dalam artian juga kita komunikasi juga tidak luput dengan orang tua. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru mapel Kak, apakah seorang guru kelas Kak, kita punya catatan-catatan tersendiri, bukan hanya sekedar dilewati begitu saja, tetapi kita catat bersama-sama dengan anak tersebut, bahwasanya dia sudah melakukan ini, dan itu ada sebuah komitmen bersama dalam melalui segitiga restitusi, dan itu kita komunikasikan kepada orang tua. Nah, jadi ibu-ibu, bapak ibu semuanya dalam membentuk generasi atau anak murid kita ini, ingat kita tidak bisa kerja sendiri. Sendiri dalam artian hanya segenap pihak sekolah. Tetapi ada juga lingkup yang tidak bisa putus mata rantainya dengan kita, yaitu selain lingkup sekolah, ada masyarakat, ada rumah atau sekolah awal dia yaitu orang tua. Jadi saya kira seperti itu. Jadi langkahnya jitunya Bu, silahkan komunikasi dengan orang tua juga. Jadi libatkan. Bisa jadi orang tua tidak tahu kalau anak terlambat, atau kalau memang orang tua tahu anak terlambat, ketika ada komunikasi dari guru tentu beliau akan malu, masih punya rasa dan dia akan, melakukan mungkin kebijakan berbeda dengan anaknya sehingga tidak terulang kembali. Untuk mungkin sementara ini itu dulu, mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Nurlela, Bu Mustingana. Kami kembalikan Oke, Bu. Tapi jangan buang mau untuk Untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Atau Ibu Nurlela mungkin memperjelas kembali, mempertegas kembali jawaban dari Bu Ade atau menambahkan jawaban dari Bu Ade. Ya.
tiga, empat, hitam. Udah, kita buka ya. Kerja. Kok belum kayak gini? Enggak mau minum. Sudah, Bu. Apa ini? Sudah, Bu.
Oke, terima kasih Bu Nurlaila. Tadi Pak Nofri Fisika angkat tangan, saya persilakan kepada Bapak Nofri Fisika. Mau menanggapi atau mau bertanya, saya persilakan. Oke, ini ada yang resen, Ibu Ruaida. Saya persilakan kepada Ibu Ruaida. Berhubung Bapak Nofri Fisika tidak merespon, kepada Ibu Ruaida saya persilakan dengan segala hormat. Ingin bertanya kah atau ingin menanggapi? Saya persilakan. Silakan Ibu Ruaida. Begini, di saat proses pembelajaran kita mulai, itu ada beberapa anak dari salah satu kelas yang memang anak itu tidak punya inisiatif, tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk belajar, terutama ikut bergabung dengan teman-temannya. Misalnya nih, kita sudah membagi kelompok belajar anak sesuai dengan hobi belajar anak, misalnya kelompok kinestetik, audiovisual, dan lain sebagainya. Mereka sendiri yang memilih kelompok belajarnya, tetapi setelah kita bagi, kita tugaskan dia sesuai dengan materi yang kita bagi, tidak ada hasil. Padahal mereka sudah berkumpul di kelompok hobinya masing-masing. Ketika tugas itu kita berikan, mereka tidak mampu mempresentasikan karena tidak ada ide untuk itu. Padahal teman-teman yang lain sesuai dengan cara belajarnya masing-masing ada hasil dan mereka mampu mempresentasikan dengan baik. Nah, ini bagaimana nih cara kita untuk membangkitkan anak-anak yang seperti ini nih? Kadang-kadang kita merasa kewalahan terus karena memang anak-anak itu terus yang membuat yang membuat diskusi itu tidak nyaman. Sudahlah dia tidak bisa, terus mengganggu temannya. Nah, ini Lela yang saya masih kehabisan akal untuk membuat anak-anak ini jadi bersemangat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aida. Langsung saja mungkin bisa dijawab oleh Bu Ade terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Ibu Ade. Baik, terima kasih Pak Yohandra. Umi Ruwaida, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pada dasarnya apa yang ditemui oleh Bu Kusingana dengan Bu Ruwaida ini tadi adalah sesuatu yang mungkin kita sekolah-sekolah semua itu rata-rata menemukan hal yang sama, ya, menemukan hal yang sama. Jadi kita sebenarnya sebagai seorang guru sudah kreatif nih, inovatif bahkan kita sudah menjalankan langkah-langkah atau trik-trik pembelajaran kurikulum merdeka. Anak sudah kita buat pembelajaran yang berdiferensiasi, kita bagi anak itu sesuai dengan minat bakat dan maunya, kita dengarkan voice choice dan ownership-nya kan gitu kan. Atau mungkin kita dengarkan voice choice-nya, tetapi kita sudah dengarkan voice choice-nya artinya maunya apa, pendapatnya apa, gimana, tapi ternyata dia tidak punya ownership. Artinya apa? Tidak memiliki kesungguhan rasa memiliki itu adalah suasana belajarnya, itu adalah waktu belajarnya, itu adalah materi yang dia butuhkan, seperti itu. Itu adalah tugas yang sebenarnya dia butuhkan, bukan guru yang membutuhkan tugas itu. Itu rata-rata mungkin di semua sekolah kita rata-rata menghadapinya. Jadi, Bu Roida, saya juga pernah menghadapi yang seperti itu, bahkan hari-hari belakangan juga masih ada menghadapi di kelas yang berbeda, karena kita mengajar anak itu kan kelasnya banyak. Jadi, Bu Ruwaida, dan Bapak Ibu guru semuanya, seperti yang sudah kita sampaikan, pertama memang sekali yang kita sampaikan, yang harus kita lakukan tetap kembali kepada restitusi, segitiga restitusi. Itulah kita lakukan dengan baik dan benar. Artinya memang itu kita lakukan dengan baik dan benar, artinya bukan hanya sekali, 2 kali. Kalau beliau memiliki sebuah kesalahan atau sebuah kehilapan, tetaplah kita lakukan itu. Artinya juga kita melakukannya itu perlu diingat bukan pada waktu saat itu,
tetapi kita memiliki waktu yang berbeda. Bahkan kalau memang kita setelah kita evaluasi dan kita berefleksi diri, Bapak Ibu semuanya, kita menggunakan waktu bahkan tempat yang berbeda. Kalau ternyata di sekolah itu tidak memungkinkan dan waktu pembelajaran juga tidak memungkinkan, monggo kita sebagai seorang guru yang pada hakikatnya adalah, mengabdi 24 jam nonstop, silahkan gunakan waktu kita di tempat yang berbeda bukan di sekolah, bagaimana murid kita itu bisa melakukan, sesuatu hal yang terbuka dengan kita dan kita melakukan pendekatan secara persuasif kepada beliau untuk menyentuh kenapa beliau sampai seperti itu. Jadi kalau secara mungkin secara tekniknya kita sudah bekerja sama dengan wali kelas, kita sudah bekerja sama dengan guru BK, mungkin kita juga sudah bekerja sama dengan orang tua, maka kita harus berefleksi diri kembali, apa sebenarnya kiat yang belum kita lakukan untuk beliau sehingga, beliau itu belum tersentuh. Karena setidaknya gini Bu Roida, kalau misalnya kalau beliau itu api, maka kita harus jadi air. Kan begitu. Kalau beliau itu kita jadi api, maka tidak terjadi. Tapi kalau kita sampai hari ini berefleksi diri kita belum sempat menjadi air, bahkan kita belum jadi air, bagaimana mungkin kita akan melebur api, kita akan bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kalau atau mungkin, yang harus kita 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 dalami lagi ketika kita nanti bisa jadi kita temukan ketika kita menggunakan waktu yang berbeda, bahkan tempat yang berbeda, kita komunikasi secara persuasif pada beliau, ternyata apa, mungkin asesmen yang kita lakukan itu berbeda, atau mungkin choice yang beliau pilih itu juga berbeda, tidak sesuai dengan minat bakat dia sesungguhnya. Bisa jadi masih salah kamar, arti begitu. Jadi ketika beliau itu salah kamar tentu mereka tidak enjoy, tidak nyaman, tidak damai, sehingga beliau itu tidak akan terpancing minatnya untuk belajar. Tetapi, seperti yang dicontohkan oleh Bu Lela tadi, sebesar apapun permasalahannya, ketika Bu Lela tadi sudah doa lalu kita mempersembahkan sebuah ada jurus jitu tadi yang artinya yang teknologi zaman now sekarang ini berkembang, saya kira anak-anak yang sedemikian apapun, model apapun dengan teknologi IT itu sangat berminat. Jadi mungkin kalau mungkin kita tidak salah kamar memposisikan beliau dan mungkin beliau tidak salah kamar memposisikan diri beliau sendiri, pasti beliau akan senang. Contohnya kalau dianya mungkin kinestetik, mungkin dia membutuhkan IT untuk mengerjakan tugasnya, mungkin dengan IT dia akan bahagia. Apa namanya ya, Bu Ruwaida, mungkin sekedar, berbagi, saya itu juga kemarin tuh memiliki anak yang semua guru tuh udah kewalahan. Jadi coba saya ikut, coba lihat apa kebiasaannya. Jadi salah satu kebiasaannya adalah, di luar jam sekolah ya, merokok dan minum kopi. Nah, jadi saya ajak minum kopi, Bu. Saya ajak minum kopi, kita bercerita segala macam. Ternyata akhirnya ketika pembelajaran dia amazing, karena dia memang anak kinestetik, akhirnya apa? Ini contoh Bu Roida ketika saya mempelajarkan tentang Hauf, dia mampu menciptakan syair lagu dalam sebuah pembelajaran, syair lagu tentang Hauf, dan membuat sebuah nadanya, memetik gitar dan menyanyikannya di depan kelas. Itu sungguh amazing. Itu dianya. Jadi artinya apa, selama ini mungkin saya berefleksi diri sendiri, salah kamar memposisikan dirinya, atau dia salah kamar memposisikan dirinya karena ngikut teman dan seterusnya. Ternyata hobinya bukan di situ. Jadi itu mungkin jurus yang harus kita lakukan. Artinya kita tetap merefleksi diri, bukan hanya sekedar mendalami anak, tapi dalamilah diri kita, sudah sejauh mana kita melebur dengan anak untuk menjadi solusi terhadap setiap permasalahannya. Saya kira begitu, mungkin ada tambahan lagi yang lebih hebat lagi dari Bu Nurlela saya kira. Ya, Terima terima kasih Bu Ade. Mungkin begini nih, ketika kita mengadakan ice breaking Bu Ade, dia ya. bersemangat dia memang. Nah, Tetapi ketika masuk lagi ke dalam kelompoknya nggak ada hasil. Kita masukkan dia ke kelompok musik, tak juga ada hasil. Nah, ketika ice breaking dia semangat sekali, malah dia yang jingkrak-jingkrak di kelas tuh. Itu yang membuat saya kadang bingung mengatasinya. Ini kemana lah ini anak nih cocoknya. Dimasukkan ke kelompok musik, nggak jalan. Dimasukkan kelompok jalan, ya kerjanya ya jalan-jalan toh, nggak ada hasil lah. Itulah yang membuat saya bingung, karena ini ya. anak gimana Jadi ini bisa makanya. diidentifikasi kalau kayak gitu keterangannya Bu Rohida itu adalah anak Iya, golongan kinestetik. Biar dilanjut oleh Bu Nurlailani, anak oke kinestetik. bolehlah, monggo. Iya 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 iya. Oke.
Heeh. Aduh, pakai ice breaking juga. Oh, Malam Sabtu, Bu. Malam Malam Sabtu. Sabtu. Bunda. Amin nur. Yang dah apa? Lanjut. Nanyain lah, nggak tahu apa instrumennya. Kalau busro lah. Kisah sangat Lagu jujur aja dia. Kenapa cuma Sarah?
Cendekia hebat atau apa ya? Lupa saya. Hebat. Ada tadi. Iya. Nggak ada, Bu. Postingan. Sesi terakhir apa nih, Bu? Penutup, Bu? Doanya siapa? Udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan webinar perdana kita di MGMP PAI ini. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa berjumpa di lain waktu yang sudah ditentukan Ibu Lurela tadi seperti yang dikatakan beliau, yaitu setiap Jumat Jumat malam ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberi kesempatan, diberi waktu luang waktunya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela, Bu Ade, luar biasa. Sama-sama Bu Siana, terima kasih luar biasa, Bu Lela luar biasa. Terima kasih Bu Bapak Ibu Lela semuanya. absennya. Ada yang tersemat tadi di chat Bu. Chat. Dari HP terbaca kalau chat. Ibu-ibu, Bapak Ibu izin live ya, karena ada mau Zoom kembali. Izin. Ya, Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.